Terima kasih atas kebaikan Tuhan yang telah merasakan sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan segala pekerjaan, aktivitas. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sebelum kami beristirahat ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memberikan pemahaman, pengertian bagi kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu dalam melakukan seluruh kehidupan kami dalam mengikuti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Pasti berapa? Tuh langsung panas ya. Itu karena sukacita kita hidup. Pada saat malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Pasal 14 ya. Jalan. Seperti jalannya video kita juga berjalan bersama Tuhan. Ini live. Hah? Enggak. 11:14 oke. Sudah dapatkah? Sudah. Tugas di rumah. Berputar ke kanan ya. 14. Pasal 14. Kisah para Rasul 14. Berputar ke kanan. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak berkat mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan mereka tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang hidup saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Dia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia bicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuburnya terletak di luar kota membawa lembu-lembu jantan dan karang bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak pada rasul-rasul itu. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit, dengan memberikan musim-musim suhu bagi kami. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mengusulkan orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka
Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Di tempat itu mereka memaafkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat yang sudah terus mengantarkan dalam jawaban Yesua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa berpuasa, mereka menyerahkan tenaga itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga lalu pergi ke arah Talia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antioquia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan ke dalam kasih karunia Allah untuk mulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul dan mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka akan tinggal bersama-sama dengan murid-murid juga. Oke, terima kasih. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Langsung saja ya. Dimulai dari saya. Ya, saya sangat diberkati di ayat yang ke-22 tadi ya. Dari nasihat dan perkataan daripada murid yang menginjili di situ. Di sini katanya di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi saya boleh dikuatkan kalau mengalami banyak hal tantangan di dalam pelayanan itu bukan berarti tantangan itu datangnya dari iblis, tetapi itu Tuhan izinkan kadangkala kita alami supaya menguatkan iman kita, supaya kita kuat. Kalau kita mendapat hal-hal yang baik daripada Tuhan, seperti halnya juga yang dialami oleh kisah Ayub yang kita tahu ya, yang seperti dikatakan Ayub sama istrinya. Ya kalau kita terima yang baik, hal yang buruk pun harus kita terima. Jangan ketika kita menerima yang baik kita mengutuki Allah, tidak boleh seperti itu. Tapi di situ Allah bisa melihat kesetiaan kita kepadanya. Jadi di sini saya boleh diingatkan untuk melayani Tuhan banyak sengsara, banyak tantangan yang dialami. Jadi disarankan di sini supaya saya boleh bersabar di dalam pelayanan saat menghadapi tantangan dan rintangan baik dari dalam maupun dari luar. Ya itu yang memberkati saya. Terima kasih. Dan saudaranya. Saya ayat 20 yang dari sana untuk pekerjaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Yang mungkin yang saya alami mungkin selama saya belajar bagaimana menjadi pemimpin ya, banyak hal yang baik, saya sangat bersyukur dan juga banyak hal yang biar saya tidak berkenan, tetapi saya percaya semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam proses kehidupan saya, proses ujian yang saya alami itu semua karena Tuhan ingin melihat saya tetap beriman kepada Tuhan, dan karena juga ketika iman kita selalu hal baik yang kita harapkan, selalu hal-hal berkat yang kita harapkan, justru di situ iman kita tidak akan kurang dipuji. Tapi dari hal yang selalu saya alami dalam kehidupan saya pribadi, saya bersyukur semakin hari saya dikuatkan oleh Tuhan. Banyak hal yang sebenarnya kadang secara manusiawi saya merasa tidak mampu, tetapi setelah saya melakukannya, melewatinya dan menikmati proses Tuhan, saya mampu, dan itu saya singkat seperti itu. Jadi dari hari ini saya belajar bahwa memang ketika menurut Tuhan dan untuk masuk dalam kerajaan Allah itu tidaklah mudah, tetapi ketika Tuhan yang menjadi fondasi kehidupan kita, ketika kasih Kristus yang menjadi dasar
kita untuk melangkah, itu semua akan terasa ringan. Jadi itu saja yang menurut saya. Terima kasih. Dari kakak Wati. Yang berkati saya di sini ayat 8 sampai 18. Di sana menceritakan tentang mereka menyembuhkan seorang yang sakit, yang sakit lumpuh. Jadi setelah mereka menyembuhkan, banyak orang datang untuk memuji-muji mereka, tapi mereka mencegah orang-orang itu agar ketika orang itu memuji-muji mereka jangan sampai berlebihan gitu. Mungkin kalau ditarik kepada teman-teman kita saat ini ya, kalau banyak hamba Tuhan, mungkin kalau kita lihat jangan ada yang mungkin lebih hormat, mungkin ketika dia sudah melakukan sesuatu ya dia pasang ada ini karena saya makanya seperti. Tapi pada malam hari ini mengajarkan kepada saya bahwa ketika menjadi seorang hamba Tuhan itu menjadi seorang hamba Tuhan yang rendah hati, bukan mencari atau gila-gila hormat seperti itu. Belajar untuk bahwa segala pujian, hormat kembali kemuliaan dari Tuhan. Terima kasih. Dari kakak. Ya, saya diberkati dari kisah mereka di Ibrani dari ayat 1 sampai 7 ini ya. Tantangan yang selalu dihadapi setiap orang-orang yang ada dalam dunia misi. Tapi yang menarik bagi saya adalah bagaimana di tengah-tengah tantangan yang dimiliki oleh orang yang ada di misi, yang menyampaikan Injil itu kepada orang yang tidak percaya, malah di dalam ayat 3b dikatakan, dan Tuhan membuatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Di tengah-tengah keraguan yang ada bagi orang Yahudi, tapi Tuhan tetap menyertai perjalanan misi mereka itu untuk mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Supaya apa? Supaya mereka boleh melihat bahwa Tuhan itu nyata. Meskipun pada akhirnya kalau kita baca di situ mereka harus menyingkir ke daerah-daerah lainnya karena ada dua kubu ya. Ada yang lebih percaya kepada rasul-rasul, ada yang juga percaya mengarah kepada pemimpin-pemimpin dan orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi itu tidak menghentikan langkah. Kalau memang Tuhan udah gerakkan hati kepada orang penginjil ya, dia akan melihat satu jiwa itu sangat bernilai gitu. Jadi itu sih sebenarnya kita yang ada di dalam dunia pelayanan kadang tidak langsung di dalam pelayanan yang besar, tapi kadang Tuhan izinkan untuk menghadapi dalam pelayanan kecil seperti di Pantai Suhan hanya berapa orang, mungkin seperti di Pos PI hanya berapa orang. Itu pun orang yang kita pikir ini susah kali, tapi berharga satu jiwa itu pun kita layani itu beberapa tahun. Di situ sih kita memandang bagaimana kita memandang jiwa itu adalah seperti hati Bapa, hati misi itu yang sesungguhnya. Dan apapun itu kita berdoa supaya Tuhan menguatkan. Dan saya juga yang di dalam pelayanan Pos PI itu sih menjadi kerinduan saya. Kalau saya tidak ada di sini, Tuhan mampukan saya untuk melewati setiap masa-masa itu sampai Tuhan menunjukkan sendiri ke orangnya siapa itu Tuhan. Kadang nggak saya bisa mengarahkan lebih detail dia, tapi Tuhan sendiri bekerja melalui tanda-tanda mujizat di tengah-tengah keluarganya atau secara pribadi. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke. Ayat 18 sampai 18. Jadi di Listra itu memang mereka ini kan orang percaya kepada dewa-dewa, dan dewa yang mereka sembah itu Zeus dan Hermes. Nah, ketika Paulus dan Barnabas menyembuhkan orang yang sakit itu, dan juga dari perkataan-perkataan Paulus dan Barnabas, nah orang-orang menganggap bahwa mereka inilah dewa Zeus itu, mereka inilah dewa Hermes itu gitu. Nah, karena dewa Hermes dan Zeus itu
tidak pernah mereka lihat. Nah, mereka kira itu sudah menjadi menjelma gitu. Nah, Paulus inilah dan Barnabas inilah ternyata dewa mereka sembah-sembah itu. Kira-kira seperti itulah kejadiannya. Lalu apa yang terjadi? Mereka memberikan penyembahan. Bukan hanya penyembahan, diberikan juga persembahan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi Paulus. Kalau mereka hanya ingin memperkaya diri sendiri atau mencari kehormatan, adalah hal yang gampang mereka terima pada waktu itu. Karena banyak orang ya, di ayat 17 kan 18 kan dikatakan, walaupun rasul itu berkata-kata demikian, namun hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak memberikan persembahan korban. Nah, bukan sedikit orang, banyak orang yang datang memberikan persembahan. Nah, ini kan jadi tantangan tersendiri. Banyaknya hamba Tuhan, pendeta-pendeta, misionaris sekalipun atau pelayan-pelayan Tuhan itu gagal karena hal-hal materi. Tapi di sini ketegasan Paulus dan Barnabas ini saya rasa perlu untuk diteladani. Bagaimana mereka menolak itu semua karena mereka sedang melakukan pekerjaan Tuhan gitu. Mereka menolak itu bukan karena contoh ya kita diberkati orang tolak, tidak, tapi karena mereka memberikan itu persembahan itu sekaligus mereka memberikan penyembahan kepada mereka. Itulah yang mereka tolak. Kalau mereka ingin memberikan persembahan kurbankanlah kepada Allah, jangan kepada mereka gitu. Nah, artinya di sini Paulus tidak mencari nama, Barnabas pun tidak mencari nama, bahkan tidak mencari hal-hal materi seperti itu, tapi mereka memang tulus untuk melayani Tuhan. Sampai mereka dilempari batu, mereka harus menyingkir kemana-mana, itu semua karena mereka tidak mencari ketenaran nama sendiri, tapi benar-benar untuk melayani. Jadi ini menyadarkan saya di malam ini bahwa apapun yang harus saya lakukan itu benar-benar untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih. Buat pesan dan yang akan kita respon berlebaran Tuhan menguatkan kita akan berdoa, pelayanan kita ke depan, keluarga kita, ucapan syukur atas kejayaan dan pemeliharaan Tuhan. Kurang lebih 4 tahun kita boleh kuliah dan hari ini kita boleh wisuda. Dari tadi udah Indonesia, pelayanan misi, dan apa yang itu dilanjutkan kita jangan lupa perjalanan lagi perlu dan yang penting ya kita akan bernyanyi Untuk Tuhan yang terbaik. Udah 4 tahun kan? waktu Tuhan yang terbaik. Ku
lagi kami boleh bangun dan sehat menikmati berkat Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapa yang baik, hanya kepadamu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.